Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada hari ini saya ingin mengajak teman-teman dan seluruhnya untuk tafakkur, tadabur, belajar tentang keajaiban sahur. Banyak sekali anak muda terkadang merasa berat untuk sahur, karena waktu sahur seperti masih menjelang subuh. Lagi malas untuk bangun, malas untuk makan, pengen tidur aja. Jangankan untuk sahur, terkadang untuk sholat pun berat, apalagi untuk sahur yang tidak pernah biasanya kita lakukan di bulan selain bulan Ramadan. Terkadang teman-teman sarapan saja sering brunch, digabung dengan makan siang, breakfast, dan lunch. Sehingga waktu makan menjelang subuh akan terasa sangat berat untuk dilakukan. Lalu, bagaimana caranya mengatasi hal tersebut? Apa sih yang membuat kita semangat untuk bangun sahur? Apakah puasa kita tetap sah apabila tidak sahur? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini bukan hanya sekedar masalah kuat atau tidak, kita sanggup atau tidak, kita pengen atau tidak, tetapi itu masalah ibadah atau bukan. Ternyata sahur, berbuka puasa, tidur, semua itu adalah ibadah di bulan Ramadan. Jadi, orang yang tidak sahur bukan hanya saya sanggup kok puasa tanpa sahur, saya kuat kok puasa. Bukan hanya itu, tapi dia kehilangan satu kesempatan mendapatkan pahala ibadah yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, tidak sahur itu bukan kuat apa tidak, sanggup apa tidak, malas atau tidak, tetapi ingin mendapatkan pahala ibadah atau tidak. Karena di dalam sahur, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan banyak kebaikan dan Nabi juga sudah mengatakan itu. Jika Nabi saja sudah mengatakan keberkahan, itu berarti benar-benar keberkahan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahu nggak apa itu berkah? Berkah dalam bahasa Arab yaitu ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Maksudnya, dengan kita sahur, kita bukan hanya dapat kekuatan untuk berpuasa, tetapi bertambah kebaikan sepanjang hari. Jadi, karena sahur sebelum subuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi banyak kebahagiaan di hari ini. Allah kasih rejeki, Allah kasih hubungan yang baik dengan keluarga, Allah kasih kesehatan, Allah kasih nikmat ibadah, Allah kasih banyak al-khair. Karena arti dari al-barakah yaitu bertambahnya, ya ziyadatul khair, berkah adalah bertambahnya kebaikan. Jadi dengan sahur kita berharap satu hari itu hidup kita penuh dengan kebaikan. Kemudian di dalam hadis yang lain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan, janganlah kalian meninggalkan sahur walau hanya dengan seteguk air. Kenapa? Karena innallah wa malaikatahu yusalluna al-mu'tas sahirin. Karena sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang makan sahur. Ini artinya sahur itu istimewa sekali teman-teman. Walaupun dengan seteguk air, kata Nabi, janganlah kalian tinggalkan sahur walaupun dengan seteguk air. Kenapa? Karena dengan seteguk air saja kita akan mendapat doa dan sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat. Apa arti Allah dan malaikat bersolawat? Ar-Rahmat wal Maghfirah, Allah turunkan rahmat, kasih sayang, cinta Allah, dan Allah turunkan ampunan. Kita bangun tidur, minum air,
tapi mendapatkan ampunan dosa di sisi Allah. Masya Allah sekali, bukan? Kita bangun tidur, kita minum segelas air, Allah jatuh cinta kepada kita. Allah sayang sama kita. Maka rugi sekali jika kita melewatkan waktu sahur, padahal hal itu adalah hal yang gampang. Hanya minum segelas air, apalagi kalau misalnya kita sahur makan secukupnya. Sehingga bukan hanya mendapat doa dari Allah dan malaikat, ditambah ziyadatul khair, mendapatkan keberkahan di kehidupan seharian itu akan menjadi kehidupan penuh dengan kebaikan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di hadis riwayat yang lain, yaitu riwayat Imam Muslim, Nabi juga menyampaikan perbedaan puasa orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dengan orang Nasrani adalah makan sahur, sampai Nabi Muhammad mengatakan, "Faslu ma baina syamina wa syiyami Ahlul Kitab akhlatul saha." Jadi bedanya puasa kita orang Islam dengan puasa Ahlul Kitab adalah makan sahur. Sehingga Nabi Muhammad selalu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk membedakan ibadah mereka dengan ibadah Ahlul Kitab. Mulai dari kiblat kita ke Ka'bah, walaupun dulu pernah ke Baitul Maqdis, supaya membedakan dengan Ahlul Kitab. Kemudian juga puasa pada bulan Muharram, kemudian puasa Zulhijjah, kemudian ibadah haji, kemudian zakat, kemudian sekarang puasa Ramadan. Selalu ada bedanya antara kita dengan Ahlul Kitab. Supaya apa? Supaya lakum dinukum waliyadin. Supaya kita tidak menjadi umat yang ikut-ikutan kepada umat yang lain, tetapi kita umat yang punya syariah sendiri, dan kita bangga dengan syariah kita. Apa yang membedakan puasa kita dengan Ahlul Kitab, yaitu akhlatul sakhat, makan sahur. Yang terakhir, di antara keajaiban waktu sahur seperti waktu berbuka juga adalah bahwa di waktu sahur itu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dan mengampuni dosa-dosa hambanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil ashari hum yastaghfirun. Wabil ahsari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur orang-orang beriman itu meminta ampun kepada Tuhannya. Jadi, salah satu di antara sunnah Nabi di waktu sahur adalah meminta ampun. Jadi, waktu kita bangun, jangan mepet dengan azan subuh. Karena jika kita bangunnya mepet dengan azan subuh, kita akan terburu-buru, tidak akan sempat melakukan apapun. Lebih baik minimal setengah jam sebelum azan subuh. Lebih bagus lagi 1 jam atau 1 jam setengah, sehingga kita masih sempat sholat witir, berdoa, dan yang paling penting menjelang sahur adalah meminta ampun. La ilaha anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Rabbana zalam anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosyirin. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampun. Astaghfirullahalazim. 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 Kebiasaan itu adalah kebiasaan orang soleh dari zaman Nabi, sahabat, dan orang-orang soleh generasi berikutnya. Jadi biasakan waktu sahur kita meminta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.